kembali lagi di channel Genesis Trading System bersama saya Hadrian. Kita bahas yuk IPO yang lagi hot banget nih, yaitu Goto. Jadi teman-teman, yang kita tahu Goto ini segera listing ya di Bursa Saham Indonesia IDX ya. Goto ini adalah gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Jadi super besar, super big unicorn di startup teknologi. Ini adalah yang ditunggu-tunggu nih gitu ya. Nah, teman-teman, kita mau coba bedah. Ini materi saya ambil dari eipo.co.id. Teman-teman tinggal download prospektus di sini ya, yang Goto seperti ini. Nah, yang kita akan bahas highlight poin-poin dari prospektus yang 967 halaman ini. Banyak banget nih, bacanya juga keder gitu ya. Nah, saya cuma ambil highlight poin yang menjadi pertimbangan kita sebagai investor jika kita mau mengambil Goto gitu ya. Nah, ini ada beberapa penjamin pelaksanaan emisi efek ya, Indo Premier, Mandiri, dan Trimegah. Nah, untuk penjamin emisinya ada si PT CMB Niaga dan PT Nilai Inti Sekuritas. Jadi ada sindikasi ya, ada 5 sekuritas yang terlibat. Nah, yuk kita bahas satu persatu di materi bedah IPO Goto ya bersama Genesis. Nah, di sini jadwal sementaranya kan sebenarnya sudah berlangsung nih ya 15 sampai 21 Maret untuk masa book building. Jadi masa penawaran awal tuh istilahnya book building, masih pembentukan harga. Dia kasih range di 316 sampai 346 lembar saham gitu ya. Nah, di sini nanti rencana listingnya adalah 4 April. Nah, jika teman-teman yang mau ikut di IPO setelah masa book building, paling lambat di masa offering nih, di masa penawaran umum di 29 sampai 31 Maret ketika harga sudah kebentuk nih gitu ya. Kalau sekarang harganya masih nawar nih, saya sih saranin nawar di harga tertinggi aja. Nah, yang menjadi concern kita adalah dia akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham seri A, merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portfolio emiten dengan nilai nominal Rp1. Rp1 ini jadinya kayak kesannya murah banget ya, pemegang saham lama kok dapat Rp1 gitu secara aktenya ya, nominal Rp1. Jadi bayangan saya biasanya kan 50 atau Rp100, jadi ini kayaknya nggak ada rencana stock split deh. Udah Rp1 gitu kan, udah kayaknya udah nggak ada rencana stock split gitu. Jadi kita akan lihat rencana dia ke depan seperti apa. Nah, ini kurang lebih market cap-nya direncanakan sekitar 17,9 triliun ya, cukup besar juga. Nah, yang maksud dari portfolio adalah itu adalah saham yang dimiliki perusahaan masih authorized share tapi belum diterbitkan. Jadi memang saham-saham yang disiapkan untuk IPO. Jadi belum ada yang punya ya, nggak punya hak voting, nggak punya hak dividen. Jadi dia baru dihitung akan diterbitkan ke masyarakat untuk IPO. Nah, disebutnya saham portfolio gitu ya. Itu istilah di dunia persahaman IPO gitu ya. Nah, ini kita bahas highlight di prospektus ya. Nah, tadi yang seperti kita bahas, keterangannya adalah dia akan menerbitkan 52 miliar lembar saham seri A. Nominal Rp1, penawaran 316 sampai 346, tapi seperti yang saya bilang, Anda awalnya di harga 346. Ya, jadi di harga tertingginya. Nah, di sini nanti ada saham seri A dan seri B, yaitu ada struktur dual class voting. Nah, itu nanti akan membatasi kemampuan pemegang saham seri A untuk mempengaruhi emiten, karena saham seri B ini dikuasai oleh manajemen. Nah, itu nanti ada keterangannya di belakang gitu ya. Jadi dual class voting, tetap seri B nanti seperti ini ya. Saham seri A dan seri B dimiliki oleh manajemen. Seri B Pak Andre, Pak Kevin, William Wijaya, Melisa ini ya, ini semua adalah manajemen di Goto ya. Ada juga komisaris-komisaris seperti Pak Garibaldi Thohir, ini ada yang Goto People First Fund ya, ada Taobao Cina dan segala macamnya ya. Jadi dimiliki juga oleh asing sebagian gitu ya. Ya, ini total semuanya strukturnya ya. Nah, ini yang jadi concern kita adalah nanti dia bisa jadi akan melakukan penerbitan saham baru nih. Jadi mungkin nggak ada rencana stock split, karena ada rencana right issue nih, penambahan modal nih. Bisa jadi private placement ya, tanpa memberikan HMETD sebanyak 10%. Bisa juga nanti ada HMETD ya. Karena apa? Dia akan ada listing di penawaran internasional nih. Dia akan berencana untuk listing mungkin di NYSE ya, Nasdaq, Hong Kong, Singapura, atau London. Jadi memang dia ada rencana ke depan ingin, kan baru 4,3% yang ditemukan ke kita nih. Nanti dia ke depannya masih mau terbitin saham terus nih, karena dia mau double listing di saham-saham exchange luar negeri gitu, buat menjangkau investor secara global. Jadi ini visinya saya lihat sangat jauh ke depan ya gitu ya. Sangat bagus sekali gitu. Nah, di BEI, Bursa Efek Indonesia sendiri ya, ini saham seri B dimiliki oleh manajemen seperti saya bilang tadi ya, Pak Andre, Pak Kevin, Pak William, Bu Melisa segala macam. Nah, ini yang tadi dual class voting ya, dual class voting itu jadi nanti
yang seri B tetap punya hak suara dibanding seri A gitu ya. Nah, rencana penggunaannya ini dibagi-bagi nih oleh Goto. Ada yang untuk emiten 30%, si Gotonya sendiri, ada Tokopedia 30%, ada yang ke GoPay, ke bagian dari GoFinance tuh PT MAB ya, ada ke Singapura, ke Vietnam, dan macam-macam. Jadi ini udah direncanakan oleh mereka, intinya untuk akuisisi pelanggan, marketing plan ya, pengembangan produk, R&D ya, pembaharuan teknologi dan inovasi dan beban operasional. Nah, rinciannya yang lengkap di prospektus ya. Saya cuma highlight-highlightnya aja. Secara rangkuman, penawaran umum dia adalah sekitar 48 miliar dengan potensi kenaikan 52 miliar gitu ya, yang tadi ya up to 52 miliar. Penjatahan 15% ini cukup bagus ya, 7,2 sampai 7,8 saat ini ya. Walaupun nanti maksimum ya kita akan lihat bisa sampai 97,5% gitu ya. Nah, modal kerja tujuannya BEI papan utama ya. Penjamin emisinya ada Indo Premier, Mandiri dan Trimega. Ada juga penjamin emisinya di CMB dan nilai inti sekuritas. Nah, gitu ya. Nah, yang tadi struktur dual class voting itu akan membatasi kemampuan saham biasa untuk memberikan hak suara ya untuk strategi perusahaan gitu atau pengendali. Nah, ini yang tadi itu resiko kita saham seri A tetap Anda beda dengan manajemen ya. Secara kemampuan untuk ini ya. Toh kita kan cuma investor retail ya, kita kan berikan juga kan tidak menguasai mayoritas gitu. Yang sebenarnya ini cuma sekedar informasi aja. Nah, yang menjadi concern kita, dia ada rencana penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak 22% nih dari jumlah modal. Jadi gimana ya ini mungkin karena laporan keuangannya masih minus gitu guys. Jadi dia akan ada program donasi sampai 1%, penggalangan dana strategis, dan juga nanti seperti tadi listing ke internasional, dan juga penerbitan saham baru 1,5% per tahun untuk periode 10 tahun sejak tanggal penawaran umum. Jadi dia ada rencana mau terbitin saham baru terus nih gitu ya. Ya mungkin dia untuk mengakomodir dia punya cash flow gitu. Ya kan, peningkatan modal ya, saham baru bisa sampai 91 miliar nanti ya. Wah, jadi ini akan jadi pertimbangan buat kita sebagai investor bahwa perusahaan ini sebenarnya akan BU dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, ini laporan keuangannya kita bisa lihat, saya perbesar, dia minus 12T di September 2021. Ini dalam jutaan ya, minusnya 12 triliun. Gede gitu ya minusnya. Walaupun secara proyeksi dia berharap di 2024 akan mulai ada surplus di perusahaannya. Jadi minusnya lagi ya gila ya, bakar duitnya ya, 12 triliun minusnya gitu ya. Gitu. Nah, ini berharap akan 2024 akan surplus. Bisnis model teknologi startup ya begini gitu ya. Nah, di sisi manajemen ya, sini saya lihat orang-orang sangat kompeten ya. Ada komisaris utama Garibaldi Thohir ya, saudara Pak Menteri tampaknya ya. Nah, ini ada komisaris bisnis utama bosnya Net TV ya. Dan ini manajemennya nih ya. Gitu ya. Direktur cukup banyak ya, dan orang-orangnya saya rasa udah kompeten ya di bidangnya gitu ya. Secara bisnis model pun operasional seperti kita ketahui, GoTo ini cukup terkenal dan cukup kita kenal lah ya. Platform yang all in one, kebutuhan Anda ya, bagi pedagang juga memperluas saya pangsa pasarnya gitu ya. Bagi mitra juga mendapatkan peluang pendapatan kerja. Jadi ekosistemnya sangat bagus. Saya lihat di Tokopedia udah ada Merchant Pro ya, official store, instant commerce ya, interaktif. Di Goto juga GoHealth, GoFood, GoShop, GoSend, GoBox, semua kayak udah lengkap deh ya. GoFinance pun juga sudah berkembang terus. Nah, ini semua adalah bagian dari si Goto gitu ya. Lengkap banget gitu ya. Nah, ini buat kita dari sisi mekanisme IPO ya. Di IPO itu ada fixed allotment, ada pooling. Nah, fixed allotment sendiri yang tadi kita bisa lihat dibatasi sampai jumlah maksimum, tapi ya ini kan maksimum up to. Sebenarnya dia akan mengutamakan si pooling nih. Pooling ini ada siapa? Kita, investor retail yang ikut di IPO masuknya ke pooling nih. Nah, ini ada alokasinya. Ya kita sih berharapnya sebenarnya kalau di sini oversubscribe ya ini masih mengarah gitu ya, akan mengecil gitu. Seperti tadi ya. Bisa jadi ini akan oversubscribe sih, karena saya lihat nih overhype banget di masyarakat, ingin berebutan beli Goto gitu ya, diobral gitu ya. Nah, ini risiko bagi investor, ini yang penting buat kita lihat ya. Iya, yang kita lihat risiko bagi investor banyak sekali ya, di sini dijelaskan dalam prospektus.
ada perbedaan mungkin hasil keuangan dengan operasional aktual ya, ada penambahan, ada pengunduran diri karyawan kunci. Contohnya di sebelumnya yang startup ada juga direkturnya ngundurkan diri. Nah, ini kan menjadi faktor bagi investor, kok direktur utamanya ngundurin diri gitu kan, karyawan kunci gitu ya. Atau keterlibatan perusahaan ini dalam akuisisi ya kan, ada perubahan analis atau perubahan bisnis model, dinamis banget kan ngeliat pasar gitu ya. Kapitalisasi pasar tidak menjadi indikasi valuasi ya. Jadi walaupun market cap segitu, valuasi perusahaan sebenarnya bisa aja lebih berkembang lagi gitu ya. Ada peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin bisa akan ada penyesuaian di sisi bisnis gitu ya. Likuiditas pasar, aktivitas fluktuasi harga juga menjadi resiko bagi investor. Nah, ini kita akan bahas di akhir ya. Keputusan kita jadi akhirnya beli apa enggak gitu ya. Nah, ini resiko-resikonya. Nah, secara prospektus dia sudah menjelaskan sebenarnya investor yang sesuai yang diharapkan oleh si Gotoh untuk membeli Gotoh adalah yang memiliki time frame jangka panjang. Jadi dia nggak berharap sebenarnya dengan spekulator yang beli jangka pendek ngedam harga, enggak. Dia pengennya investor ini jangka panjang dan menghargai pertumbuhan saham-saham di teknologi yang kita tahu kan bleeding, dia punya prospek jangka panjang bakal generate revenue, harapan dia seperti itu ya. Resiko ada potensi dilusi nomor 3, ini penting. Kenapa? Dia sudah ada rencana nih mau terbitnya saham baru secara berkala sampai 10 tahun, 1,5%, 1,5%. Nah, ini kita yang kalau investasi uangnya pas-pasan kan repot. Kayak isu Anda nggak bisa tebus kan terdelusi ya, atau Anda nggak punya top up ya, dia berharap sih investornya ikut suntik dana terus ya, ya itu harapan dia. Nah, ya kita pribadi investor kita menganalisa sendiri buat kita cocok nggak gitu ya. Nah, kemampuan uji tuntas, tolong Anda sebagai para investor ya, jangan FOMO ya, lakukan kriteria investasi yang Anda tentukan. Anda cocok nggak di saham seperti ini gitu ya. Kalau spekulasi pun batasi resiko Anda di mana. Jangan asal beli maunya untung aja, pas rugi bingung. Nah, repot lah ya. Nah, ini saya pribadi ketika Anda eipo.co.id, saya apply di book building, saya tinggal waiting for allotment dapat jatah berapa. Saya pribadi saya ikut ambil di Gotoh dengan pertimbangan ini adalah salah satu unicorn terbesar, jadi saya pribadi emang pengen punya ya, walaupun sedikit pengen punya ya. Resikonya apa? Kalau turun 10% saya cut, selesai. Saya siapin namanya uang makan siang, atau saya siap rugi 10%, udah. Kalau naik saya pengen hold, saya pengen ikut hype-nya Gotoh nih. Saya rasa dengan pertimbangan ada manajemen yang kompeten ya, ini kan banyak jadi hubungan dengan menteri, ada Pak Wisnu Tama, Pak Gayus Thohir, ada Pak Nadiem Makarim dulu sebagai salah satu founder di sini, Tokopedia yang menurut saya salah satu market leader, saya ikut ambil. Dia rugi ya iya, makanya saya batasin jangan beri banyak-banyak, tetap siap rugi 10%, saya ikut ambil. Nah, tapi jika dapatnya alokasi terlalu banyak, nah saya takut tuh, mungkin saya akan jual dalam jangka pendek kalau dapat terlalu banyak. Saya berharap saya hanya dapat mungkin 20-30% dari yang saya minta gitu ya. Kalau walaupun dapat semua ya udah siapin sih 10% gitu. Kurang lebih kesimpulannya itu, highlight-highlightnya dari prospektus seperti itu, semoga menjadi pertimbangan buat teman-teman sebelum membeli Gotoh. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Happy profit!